Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Marilah kita mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat dalam nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah pagi ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah oleh nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi perjanjiannya dari kekal sampai kekal. Amin. Allah Bapa muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari saudara kita bersama-sama menerima firman Tuhan tentang hukum yang terutama. Saya akan membaca dari
Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana dengan kehidupan kita, waktu-waktu yang sudah kita lalui, bagaimana kita sudahkah mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Tentu kita mengakui belum bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sempurna. Oleh sebab itu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapannya. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Marilah kita berdoa dan berkata-kata di dalam hati kita masing-masing demikian. Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sudah berbuat dosa, kami sering melakukan kesalahan, kami sering undur dengan khianat, dan kami juga sering menyimpang dari segala hukum-Mu dan pesan-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa kesalahan kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarkanlah ya Tuhan akan doa hamba-Mu dan akan segala permohonan hamba-Mu, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan hamba-Mu ini kami hantarkan ke hadirat-Mu, bukan karena kesucian dan kesalehan kami, melainkan karena rahmat-Mu yang sangat berkelimpahan di dalam Putra Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita menerima anugerah dari Tuhan. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin.
hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini akan dibaca oleh Bapak Dwi Prayitno. Dipersilakan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang padamu mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan yang baik kepada kami untuk bersekutu. Sekalipun kami bersekutu di tempat atau di rumah kami masing-masing. Ini bukan karena keadaan yang menekan kami, tetapi ini memang kami percayai bahwa ini semua adalah kehendak-Mu. Dan Kau telah memperkenankan kami bersekutu dengan keluarga kami masing-masing, sehingga mengakrabkan keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini, dan pada kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit, yang masih dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Insri Ajeng, Ibu Betsy Dwi Astuti. Demikian juga kami berdoa untuk anak Saka, putra dari Bapak Aditya, Ibu Wahyu Utami, ibu dari Bapak Dwi Prayitno. Demikian juga Bapak Teguh Rumekso. Kami juga berdoa untuk saudara atau Bapak Yuel Trikaristi Wicaksono, Ibu Sri Peni, Ibu Suliati Marwoto, Ibu mertua dari Bapak Hartono,
Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, seperti Ibu Tuminah Wartono, Ibu Sutini Kartiko Hadi, Bapak Jemi, Bapak Mariolan, Ibu Dina Wiliana Rayunober, Ibu Iswati, Ibu Tueni. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Demikian juga para Diuswo. Kami berdoa untuk Ibu Sri Murbarinah, Ibu Katrin, Ibu Naomi Suarsono, Bapak Basuki, Bapak Wiloso Subagio, Ibu Panija Harsonadi, Ibu Sriana Triatmoko, Ibu Sumini Suwardi, Ibu Sustiningsih, Ibu Sumana, Ibu Sudirman, Ibu Ratiman. Kiranya juga Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Engkau berkati anak-anak kami semua, sekalipun anak-anak kami yang sudah bersekolah secara jarak jauh, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati, sekalipun anak-anak kami melalui jarak jauh di dalam sekolahnya, Tuhan berkati semangat kepada anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah waktunya memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati, berikan pasangan hidup yang seiman. Demikian juga yang sudah Kau berkati pasangan hidup dan merindukan untuk bisa memasuki keluarga, juga Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, yang belum sekolah, Engkau berkati anak-anak kami tumbuh kembangnya, Engkau berkati orang tuanya untuk mendidik, mengarahkan anak-anak pemberian-Mu. Berkati supaya anak-anak kami semua menjadi anak yang takut kepada Tuhan, anak yang menghormati orang tua. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami masing-masing Tuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Apapun pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, berkati Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan dengan penuh sukacita. Dan seberapapun yang Kau berikan kepada kami melalui pekerjaan, Tuhan berkati, boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan di mana-mana dengan berbagai macam cara dan sarana. Berkati Tuhan, lebih-lebih melalui kehidupan kami satu persatu. Kiranya Tuhan berkati kami, boleh bersaksi di mana Tuhan menempatkan kami, supaya banyak orang yang diselamatkan. Kami juga menyerahkan gereja-Mu, GTJ Jepara dan pepantannya yang ada. Berkati Tuhan, sekalipun sampai saat ini belum mengadakan ibadah secara tatap muka, tetapi Engkau telah memberkati kami, boleh melaksanakan ibadah setiap minggu dan juga tengah minggu. Demikian juga di kelompok-kelompok, ini semua karena berkat pertolongan-Mu, sekalipun melalui online. Kami yakin dan percaya ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati juga kami semua Tuhan yang Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati perayaan unduh-unduh sudah berjalan dengan baik. Setiap kami warga jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perayaan unduh-unduh, Kau berkati. Janji iman yang sudah kami janjikan juga Tuhan yang menolong dan memberkati, kami boleh menaati, kami boleh memenuhi apa yang menjadi janji iman kami. Tuhan, pada kesempatan ini perkenankan kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia.
para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah-daerah pedesaan. Engkau berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa negara kami ini. Terlebih Tuhan, bangsa kami yang masih menghadapi bencana yang menyeluruh ke seluruh pelosok bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati penanganan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, juga Tuhan yang menolong dan memberkati. Masyarakat boleh mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah, supaya pandemi COVID-19 ini boleh sirna di bumi Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, siapkan hati kami dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk bisa menerima dengan baik, terlebih mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami, dan menghayati. Hamba-Mu yang telah menyediakan semuanya juga Tuhan berkati, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan dari kehendak akal budi manusia, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, sehingga nama-Mu yang dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan mari kita persembahkan apa yang sudah kita siapkan dan kita kumpulkan. Kita persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 sampai dengan bait 3. Mari saudara kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur jikalau saat ini Engkau telah memberkati kami, terlebih Engkau telah memperkenankan kami untuk mempersembahkan persembahan yang Engkau berikan kepada kami. Kami ambil sebagian, kami persembahkan kembali kepadamu. Seberapapun yang sudah kami persembahkan, kiranya Tuhan menerima, Tuhan memberkati, Tuhan pakai, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, khususnya di GEDJ Jepara. Kami juga menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati, bahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Kiranya Tuhan memberkati semua baik dan sehat. Saudara-saudara,
Ibadah minggu ini kita dasari dengan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Dengan tema yang sudah ditetapkan oleh gereja, yaitu mempercayakan apa yang ada kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang mempercayakan apa yang ada dalam hidup ini kepada orang lain. Kenapa kita mempercayakan apa yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus? Pasti ada alasan-alasan tertentu. Biasanya kalau kita mempercayakan sesuatu pada orang lain, pasti kita paling tidak ada yang kita harapkan. Demikian juga ketika kita mempercayakan apa yang ada pada kita, pada Tuhan Yesus, pasti kita mengharapkan sesuatu padanya. Belajar dari firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21 yang berbicara mengenai mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 lebih, mengingatkan kita akan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, yang mana Israel tidak bisa bekerja, namun toh Tuhan memelihara dengan roti atau mana, dan lauk pauk, burung puyuh dari surga. Sehingga Israel tidak lagi kelaparan, namun tercukupi. Umat harus lebih percaya kepada karya dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil untuk mempercayakan apa yang ada dalam hidup ini kepada Tuhan Yesus dalam pelayanan. Yang pertama, saudara, dalam melayani jemaat Tuhan harus secara menyeluruh dan mendasar. Melihat waktu sudah menjelang malam, bahkan boleh dikatakan sudah malam, saat di mana orang waktunya makan malam, para murid mengajukan usul kepada Tuhan Yesus, gurunya. Suruhlah orang banyak untuk pergi ke desa-desa sekitar untuk bisa mendapatkan makan. Sepintas usul ini sangatlah bagus dan masuk akal. Mengapa? Karena yang ada pada murid hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Para murid terlepas dari segala persoalan karena jelas 12 orang tidak mungkin melayani 5.000 lebih. Dan rombongan Tuhan Yesus termasuk di dalamnya para murid sudah sangat lelah. Namun saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar usul itu, dengan cepat Tuhan Yesus menolak usul itu dengan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah yang demikian? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ada pada para murid waktu itu? Kalau Tuhan Yesus memberi perintah demikian, karena Tuhan Yesus mempunyai tujuan supaya para murid dalam melayani harus secara menyeluruh dan mendasar. Artinya setelah orang banyak mendapat pengajaran secara rohani maupun kelepasan dari segala bentuk penyakit, orang banyak harus juga mendapat kelepasan dari rasa lapar.
Di sini baik kebutuhan rohani maupun jasmani harus terpenuhi juga. Hubungan antara hal yang rohani dan jasmani dapat diketahui oleh orang banyak. Jika Tuhan Yesus menerima usul para murid, maka orang banyak hanya tahu bahwa Tuhan Yesus hanya bisa melakukan urusan yang rohani saja. Tetapi kalau para murid memberi mereka makan, maka kita teringat pada Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tetapi juga dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini pasti terpenuhi, artinya dengan sabda Tuhan Yesus melayani secara rohani, dan dengan sabda pula Tuhan Yesus melayani secara jasmani. Dengan demikian pelayanan itu secara menyeluruh dan mendasar dari kebutuhan manusia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini juga menjadi model, menjadi teladan bagi jemaat Tuhan. Bahwa jika jemaat Tuhan melayani, maka harus secara mendasar dan menyeluruh, tidak secara sporadis maupun sepenggal-sepenggal saja. Iman seseorang tidak akan bisa bertumbuh secara baik dan dewasa jika kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi. Demikian juga kehidupan seseorang tidak akan sehat bila hanya mementingkan kebutuhan jasmani. Sementara kebutuhan rohani terabaikan. Nah, bagian yang kedua, saudara, jemaat harus siap melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan gereja atau jemaat Tuhan yang mendasar dan menyeluruh itu sekaligus pelayanan bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan. Artinya bukan hanya pelayanan secara kelembagaan saja, tetapi seluruh anggota jemaat harus terlibat secara aktif. Disinilah tempatnya jemaat Tuhan harus siap untuk melayani. Itu berarti juga melalui gereja orang harus mendapat makanan. Orang harus dikenyangkan. Disinilah pentingnya bahwa jemaat Tuhan harus kembali pada kuasa firman Tuhan. Sering yang kita lakukan adalah mengambil enaknya sendiri dengan mengalihkan permasalahan yang kita hadapi kepada orang lain. Sebenarnya para murid sadar bahwa orang banyak itu membutuhkan makan juga. Tetapi para murid tidak siap untuk melayani orang banyak itu dengan makanan. Karena itulah para murid usul kepada gurunya supaya menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat guna mendapatkan makanan. Namun guru mereka melarang sikap yang demikian. Bagi kita hari ini perintah Tuhan Yesus, kamu harus memberi makan, berarti setiap kita sebagai jemaat Tuhan harus siap melayani setiap saat, bahkan harus lebih setia. Nah, bagian yang ketiga, saudara, dalam pelayanan jemaat harus menyertakan Tuhan Yesus. Mengapa para murid tidak yakin dengan apa yang dipunyai? Bisa terjadi karena para murid tidak menyertakan Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika para murid melayani orang banyak itu, sekalipun ada Tuhan Yesus, tetapi hati, tindakan, dan jiwa para murid
tidak menyertakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Bahkan para murid kurang sadar bahwa Yesus itu yang punya kuasa dan berkat dan makanan. Hal yang sama juga sering kita hadapi dan kita rasakan. Kita seringkali mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, keterampilan kita. Ketika kita tidak mampu dan diperhadapkan pada kegagalan, kekhawatiran, kesulitan, dan kebingungan, baru berserah pada Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan, adalah juga sebuah perintah kepada kita bahwa kita harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita lebih mengandalkan dan berserah serta percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kita ini. Sehingga kita akan hidup dan berpengharapan. Nah, bagian yang keempat, yang terakhir, saudara, Tuhan berkenan memakai kita dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus dengan kuasanya itu tidak bisa memberi makan kepada orang banyak? Jawabnya, tentu dapat. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-murid untuk memberi makan? Perintahnya jelas dan tegas. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Mengapa demikian? Di sini menjadi jelas bagi kita bahwa bukan persoalan Tuhan Yesus tidak mampu melakukan, tetapi Tuhan Yesus berkenan memakai kita untuk pekerjaan dan pelayanannya. Hal yang sama juga menjadi panggilan kita semua, bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita ini dipakai dan difungsikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pekerjaan dan pelayanannya. Ketika kita dengar firman Tuhan dengan sadar dan dengan rendah hati bahwa kita ini dipakai dan difungsikan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya, maka kita akan menyaksikan dengan terheran-heran betapa berkat Tuhan dicurahkan kepada kita maupun kepada yang kita layani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanannya? Jangan sungkan-sungkan menyerahkan apa yang ada dalam hidup kita pada Tuhan Yesus. Marilah kita lebih mengasihi dan melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Seberapapun yang kita punya dan mempercayakan pada Tuhan Yesus akan memberkati menjadi berkat yang luar biasa. Baik bagi diri kita sendiri maupun bagi banyak orang. Cuma 5 roti dan 2 ikan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Namun dengan kuasanya Tuhan Yesus menerima dan mendoakan serta memberkati bisa mencukupi 5.000 orang bahkan lebih. Dan itu pun roti dan ikan yang ada tersisa 12 bakul. Nah, saudara-saudara, jangan takut mempercayakan apa yang ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang akan berkarya dalam hidup ini. Seberapapun yang kita persembahkan, seberapapun yang kita berikan kepada Tuhan, jikalau itu kita persembahkan, kita berikan dengan sungguh-sungguh, maka itu bisa menjadi berkat yang luar biasa.
Terlebih saat ini ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19, dampaknya luar biasa. Dan kita sering diingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus peduli kepada sesama. Ingat bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, kalau itu kita berikan dengan sukacita, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita ini. Dan hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan semuanya ini adalah untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau telah mengingatkan kepada kami, sekaligus juga menegur kepada kami sebagaimana Tuhan mengingatkan dan menegur pada murid-murid Engkau. Supaya murid-murid-Mu memberi makan yang waktu itu ada 5.000 orang lebih. Namun Tuhan, seberapapun yang sudah diberikan oleh para murid, sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika Engkau memberkati, Engkau mendoakan, luar biasa. 5.000 orang lebih boleh tercukupi dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, mampukan kami untuk mempercayakan apa yang ada dalam hidup kami ini kepadamu. Terlebih pakailah kami untuk melayani Engkau demi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus sendiri yang berkarya atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, dan marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2. Hati dan perbuatanku
Saudara, kita bersyukur kita bisa mengakhiri ibadah ini, dan mari kita bersama-sama menerima berkat rasuli. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.